kita cepetin aja videonya. Oke, di sini gila dicoret-coret. Ini apa, dia ngebentuk Ka'bah ya? Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, setelah sekian lama nih, gue udah gak pernah ngebahas orang-orang dengan otak-otak sengklek gitu ya. Kalau di zaman dulu nih ya, kita sering banget tuh ngebahas orang-orang yang kayak penista agama lah gitu ya, nyenggol-nyenggol agama orang gitu ya. Udah lama banget kita gak ngebahas itu. Nah cuman hari ini tiba-tiba aja tuh gue banyak banget dapat DM gitu ya dari para J-Geng ya kan, di Instagram gue. Katanya tuh ada seorang bule, dia itu melakukan penistaan terhadap kitab suci Al-Quran. Pas gue lihat gitu ya, cara dia menistakan itu, wah ini cara menistakannya bener-bener menghina gitu ya. Cuman balik lagi lah, yang berhak menentukan dosa seseorang itu ya yang maha kuasa gitu kan. Jadi kita sebagai umat manusia ya marah gitu ya. Cuman ya kita bisa berbuat apa selain ya kita tegur gitu kan. Makanya hari ini gue mau ngajak kalian semua untuk melihat sebuah video yang sekarang lumayan rame gitu ya, dibicarakan di media sosial termasuk TikTok juga. Nama video ini dikenal dengan sebutan Qur'anigami, alias penggabungan kata dari Al-Quran dan kertas origami gitu ya. Kalau berbicara soal kertas origami, seperti kita tahu ini adalah sebuah kertas yang biasanya digunakan untuk kesenian kertas lipat gitu. Misalkan kayak membuat pesawat-pesawatan atau membuat perahu yang terbuat dari kertas. Justru yang sekarang dilakukan oleh seorang bule ini gitu ya, dia membuat karya seni lipat kertas origami ini justru menggunakan kertas Al-Quran geng. Ya bener-bener laknatullah ya bisa dibilang nih orang ya. Kita langsung cek aja nih geng ya, seperti apa sih video daripada Qur'anigami ini. Oke, langsung kita cari aja di sini Qur'anigami. Nah, ini udah ada nih. Nah, di sini langsung ya videonya itu yang pertama langsung di atas gitu ya. Dan ini merupakan akun dari X17 Apologetics gitu ya. Sebelum kita cek dulu nih akun ini, sebelum kita cek lebih fullnya lagi, kita lihat dulu about. Oh, oke. Ini udah, kalau dari gambar gambar dari YouTube-nya tuh udah kelihatan ini kayak Roma-Roma gitu ya. Oke, ini kita lihat ya. Nah, di sini udah ada deskripsinya. Kita coba translate aja ya biar kalian juga bisa baca. Nah, kisah para rasul 17 apologetik adalah saluran YouTube Kristen yang didirikan oleh Dr. David Wood, mantan ateis. Oke, berarti mantan orang yang tadinya tidak mempercayai Tuhan dan agama gitu ya. Nah, dan Dr. Nabil Qureshi, mantan muslim. Oke. Nabil kemudian bergabung dengan Rafi Zacharias International Ministries dan menulis buku terlaris Mencari Allah Menemukan Yesus. Oh, ada hubungannya dengan agama Kristen ya. Dan tidak ada Tuhan selain satu. Kemudian dia pergi bersama Tuhan. Nah, David terus memproduksi video terutama berurusan dengan apologetika Kristen, membela keberadaan Tuhan, Trinitas dan kematian, kebangkitan dan keilahian Yesus Kristus. Nah, Islam dalam kurung menganalisis Muhammad, Quran, syariah dan jihad, ateisme dan filsafat. Oke. David bekerja secara teratur dengan sesama YouTuber, Fakap Malone, John McCray. John McCray ini What Do You Meme ya. Nabi Murtad, mantan muslim. Terus Anthony Rogers dan Sam Shamonian. Terus saluran X17 Apologetic menampilkan kesaksian dan tanggapan Kristen terhadap ateis populer dan pembela muslim, misalnya Zakir Naik, Syabir Ali, Yusuf Estes, dan Mohammed Hijab dan Ali Dawah. Oke. Berarti kan dari channel YouTube-nya kita sudah bisa lihat ya. Di sini berarti si orang ini adalah yang tadinya dari ateis terus masuk menjadi seorang Kristiani. Terus juga yang satu lagi itu dari muslim terus masuk menjadi Kristiani juga gitu ya. Namanya Nabil Qureshi. Gila namanya Quraisy ya. Dari namanya aja tuh sebenarnya kalau di dalam agama muslim gak baik nih Quraisy. Itu kayak sebangsa Arab yang wataknya itu sangat kurang lah gitu ya. Nah tapi di sini jujur aja ini
kalau menurut gue ini adalah pribadi gitu ya. Kita nggak bisa nyerang agamanya. Ya setiap orang berhak memeluk agama apapun gitu ya. Tapi kalau dia sudah berbuat kejahatan atau sesuatu yang negatif, itu kembali ke dirinya. Jadi bukan agamanya yang salah. Walaupun dia seorang Kristen, ya bukan Kristennya yang salah, tapi pribadi orang ini. Menurut gue ya, menurut gue pribadi. Terus ini YouTube-nya udah lama banget, geng. Kalian bisa lihat ya. Itu dibuat Agustus 2008. Artinya ini adalah akun tua. Dan subscribernya itu udah 636.000. Wow, cukup banyak ya. Kita lihat lagi, dan dia di sini, oke, dia banyak memfollow. Oke, what do you mean? Oke, Trinity Channel. Oke, semua rata-rata yang dia follow tuh, ya ini akun ya Trinity Channelnya tentang Kristen ya. Oke, terus community juga di sini. Jadi di sini dia kayak apa ya, memposting semua capturan-capturan komentar gitu ya dari netizen terhadap dia gitu ya. Respect Korean, I do respect Koreans. Oke, jadi komentar-komentar ini banyakan dari haters ya, dan dia nantang balik sih ke semua komentar-komentar dari para hatersnya ya. Dan di sini dia benar-benar menunjukkan kebencian terhadap agama Islam gitu ya. Nah, sebelum kita ke video yang sedang viral, ternyata videonya tuh sudah banyak banget gitu ya. Gila, keyboard jihadis blow up my channel. Keyboard jihadis blow up my channel. Dia malah apa ya, maksudnya ngecengin ya, gara-gara banyak sekali umat muslim, dan di sini dia ngecap umat muslim itu jihadis. Sebenarnya nggak semua umat muslim tuh jihadis gitu kan. Dia bilang tuh gara-gara dia dinaik gitu ya trafficnya ya. This Quran first proof Muhammad failed. Wah gila. Dia ini adalah seorang penentang agama Islam, tapi membuat sebuah konten menentang Islam itu dengan jokes gitu. Jadi diperolok-olok oleh dia ya. Gila. Gue jujur aja gue gak berani nonton video-videonya dia karena gak bagus gitu untuk mental kita ya. Tapi kita di sini cukup mengetahui aja apa yang dia lakukan, dan sampai-sampai semua orang tuh sakit hati gitu dengan apa yang dia lakukan ya. Terus kita lihat lagi origami shift. To make an origami shift. Gila, 5 hari lalu nih. Ini yang viral juga. Tapi yang bener-bener viral banget tuh geng ya. Yang bener-bener viral banget tuh yang ini nih. Ini bener-bener viral banget yang ini. Banyak banget yang komen juga karena di sini nih, padahal videonya udah lama nih, 1 tahun lalu. How to make an origami pig. Jadi membuat sebuah karya seni origami berbentuk babi. Astagfirullahaladzim. Menggunakan kertas Al-Quran gitu. Special thanks to Muhammad Hijab. Muhammad Hijab itu seorang muslim ya, semacam influencer muslim lah gitu ya. Dia banyak mengadakan dakwah, seminar gitu ya. Inspired by the recent insult of Muhammad Hijab. Oke, kita lihat dulu ya videonya ini geng ya. Langsung kita nonton aja nih. Tuh. Jadi dia tuh semacam menyindir gitu ya Muhammad Hijab ini. Oke, di sini kita nggak perlu melihat prosesnya terlalu panjang apa yang dia katakan gitu ya. Kita langsung lihat. Nah, hal inilah yang membuat umat Muslim tuh ya sakit hati gitu ya dengan orang ini. Karena benar-benar tuh Al-Quran dipotong-potong. Tapi jujur geng ya, Al-Quran sebenarnya kalau lo mau potong-potong kayak gini sebenarnya ya terserah gitu ya, terserah. Cuma ada hal yang nggak boleh sebenarnya, kayak diinjak terus lo samakan dengan hewan binatang, itu nggak boleh. Karena Al-Quran tuh better kalau misalkan nih lo nemu Al-Quran rusak nih, better lo bakar. Misalkan rusak udah dimakan rayap, lo better bakar atau lo kubur, lo tanam. Itu lebih baik ketimbang berceceran terus keinjak-injak, itu lebih nggak baik gitu ya tuh. Tapi ini orang bener-bener parah banget sih. Dia nih membuat sebuah karya seni menggunakan ayat suci. Sebenarnya janganlah, hormatilah gitu ya. Nggak cuman Al-Quran doang, bahkan Injil, bahkan kitab yang lain-lain pun sebenarnya nggak boleh gini. Karena kan kalau dalam sejarahnya Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran ini semua adalah Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi ya disucikan gitu ya. Oke, ini kita percepat aja geng ya. Kita percepat. Nah, di sini ntar kalian bisa lihat apa yang diperbuat oleh orang ini sampai benar-benar viral banget gitu ya. Nah,
Oke. Sini kalian lihat dia sedang melipat sedemikian rupa sehingga membentuk kepala seekor babi, lalu menggambar mata dan hidungnya. Nah, ini tadi badannya dia buat. Dan dia membuat dia menandatangani karya seninya dia ini, ya kan, yang dia bilang karya seni. Dia buat tanggalnya juga 2020 ya, sudah kalian bisa lihat. Oke. Dan di sini kita bisa lihat ya, David Wood's epic tutorial how to make an origami pig inspired by the recent insult of Muhammad Hijab. Oke. Design origami pig is up for auction. Gila, dia jual di eBay. Ternyata link penjualan kertas origami yang terbuat dari Al-Quran ini itu sudah nggak ada, mungkin kena ban gitu ya, atau mungkin ada yang beli kali ya. Ya ada aja gitu ya, orang-orang sengklek yang nggak punya brain, nggak punya otak, pasti ada aja gitu. Oke, kita lihat komen-komennya. Tuh, ada orang Indonesia juga nih 1 hari yang lalu. Biarkan mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ya bener. Ini menurut pribadi gue juga ya, orang-orang sesat kayak gini nih, biarin nanti dia mendapatkan karmanya sendiri. Walaupun di dalam Islam sebenarnya tidak boleh mempercayai karma. Maksudnya ya, mendapatkan pembalasan lah gitu ya. Banyak sebenarnya yang marah, bahkan orang negara luar pun, bule-bule pun marah gitu ya terhadap ini orang. Cuman ya namanya orang udah sengklek gitu ya. Orang-orang kayak gini nih suka mengatakan orang-orang muslim tuh ekstremis lah, terus juga fanatik lah. Padahal kalau kita lihat, dia sendiri fanatik dengan satu agama, sampai-sampai harus menjelek-jelekan agama lain, sampai-sampai kitab sucinya pun diginiin gitu ya. Dan ini 5 hari yang lalu, geng ya, 25 Desember 2021. Oke, intinya dia di sini menjelaskan banyak hal, kenapa dia membenci Islam, terus juga kenapa dia membuat hal kayak gini. Dia udah jelaskan semua di situ. Kita fokus aja ke video ini yang viral juga di TikTok. Banyak banget gitu yang apa namanya, ngebahas tuh. Yang jadi pertanyaannya kan ya, kenapa harus Al-Quran gitu ya? Kalau tujuannya bukan untuk menjelek-jelekan, ya pasti dia nggak akan melakukan ini. Karena ini tujuannya memang untuk menjelek-jelekan. Jadinya beginilah akhirnya. Kita lihat, kita cepetin aja videonya. Oke, di sini gila dicoret-coret. Ini apa, dia ngebentuk Ka'bah ya? Sebenarnya mau apapun dia lakukan itu hak dia. Tapi gimana ya, ini kan pedoman hidup umat muslim ya. Dan lebih gilanya lagi, ini dia ngebentuk apa sih? Dia ngebentuk Masjidil Haram ya. Gila. Dan orang-orang kayak gini masih diberikan ruang gitu ya. 7 tahun lalu dia sudah sempat menjelaskan juga kenapa dia menjadi Kristen gitu ya. View-nya gede juga ya, 1.900.000 ya. Oke, kalau kita lihat di sini, dia ini adalah seorang yang menyebarkan paham agama Kristen sebenarnya. Tapi balik lagi, paham yang dia sebarkan menurut gue adalah paham yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen juga. Karena kenapa? Gue yakin juga di agama Kristen tidak mengajarkan yang namanya kebencian gitu kan. Jadi ini orang ya bisa dibilang ya tersesat lah gitu ya. Namun banyak sekali orang-orang yang mengutuk lah gitu ya, mengutuk orang-orang seperti ini, mendoakan yang jelek-jelek terhadap orang yang seperti ini. Namun di dalam sejarah orang-orang yang selalu menjelek-jelekan agama kayak gini, itu banyak sebenarnya yang pembalasannya itu langsung ditunjukkan di muka bumi langsung, geng. Karena kan kalau misalkan kita berbicara tentang Islam gitu ya, Islam itu tidak membenarkan yang namanya karma, ya kan? Karena kalau berbicara tentang karma itu adalah paham agama lain. Tapi di dalam Islam ada yang namanya hari pembalasan. Yang dalam sejarahnya dulu itu adalah permintaan dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak menunjukkan ganjaran daripada orang-orang pendosa itu langsung di muka bumi, enggak. Jadi
Jadi semua ganjaran atau balasan untuk pendosa itu Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah nantinya ditunjukkan ketika hari akhir alias hari pembalasan. Nah makanya di dalam Islam tidak ada paham yang namanya karma, karena yang ada itu dosa gitu ya. Nah dosa itu balasannya nanti di hari akhir. Oke, namun ada sebagian orang yang sudah melakukan penistaan atau kejahatan menjelek-jelekan agama itu sudah berlebihan, dan ini biasanya pembalasannya itu tidak jarang juga ditunjukkan oleh Allah langsung di muka bumi. Jadi ketika dia berbuat kesalahan di hari tersebut, tidak beberapa lama kemudian pembalasan langsung datang ke dia, dan itu sudah banyak buktinya. Sekarang kita akan membahas nih geng, orang-orang yang mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena melakukan penistaan terhadap agama Islam. Dan hal ini kebanyakan terjadi karena mereka menista atau menghina Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung aja kita bahas nasib-nasib para penghina Rasulullah SAW yang berakhir tragis. Yang pertama nih geng, Lars Vilks. Lars Vilks ini adalah seorang kartuner atau penggambar karikatur yang berasal dari Swedia. Nah, dia menggambar kartun Nabi Muhammad SAW dengan penuh penghinaan nih geng, dimana dia menggambar sosok Rasulullah ini dengan bentuk manusia berbadan anjing. Padahal nih ya, untuk menggambarkan sosok Rasulullah aja tuh udah gak boleh gitu kan. Kita sebagai umat Islam, jika bercerita tentang sejarah Rasulullah dalam sebuah penggambaran buku, Rasulullah ini adalah sosok yang digambarkan dengan cahaya, nur gitu ya. Jadi tidak boleh digambarkan wujudnya sebagai manusia. Nah, tapi ini sudah benar-benar menghina, yaitu menggambar dengan sosok bertubuh anjing. Karikatur ini dia pamerkan pada tahun 2007, yang mana ini memicu kemarahan umat muslim seluruh dunia. Ya mungkin dia tidak menyangka gitu ya. Mungkin dia kira ya dia bakal dikecam di Swedia doang. Ya kalau di Swedia mungkin hukumnya itu ya hukum negara, yang dimana dia masih bisa mendapatkan sebuah perlindungan. Nah, namun justru di luar perkiraan dia, seluruh umat muslim dunia mengamuk karena kasus ini. Akhirnya dia harus menjalani kehidupan di bawah perlindungan polisi. Selama bertahun-tahun dia ini dicari dan masuk ke dalam daftar pencarian orang oleh pihak Al-Qaeda, di mana kepalanya dihargai dengan uang 100.000 US dollar bagi yang bisa menemukan. Lalu pada tahun 2007 tersebut, seorang Perdana Menteri Swedia, Fredrik Reinfeldt, akhirnya menyempatkan diri untuk bertemu dengan kedutaan besar dari 22 negara muslim, di mana tujuannya cuma satu, untuk meredakan konflik ini, di mana dia mungkin sudah merasa kasihan terhadap si cartooners alias Lars Vilks ini, karena memang dia sudah mendapat kecaman dari seluruh dunia. Namun hal ini sia-sia, tetap aja gitu ya, seluruh dunia muslim itu merasa sangat marah kepada si Lars Vilks ini geng. Lalu barulah pada hari Minggu, Lars Vilks ini sedang melakukan perjalanan, di mana dia menggunakan mobil polisi yang sudah disamarkan seolah-olah mobil sipil, dan di dalam mobil tersebut terdapat dua pengawal, yaitu dua orang polisi yang terus mengikuti kemanapun Lars Vilks pergi gitu ya. Namun tiba-tiba saja kejadian naas terjadi, di mana mobil yang dikendarai oleh Lars Vilks ini tiba-tiba saja ditabrak oleh sebuah truk yang akhirnya menewaskan Lars Vilks serta dua orang polisi. Yang lebih tragisnya adalah mobil tersebut meledak dan terbakar, di mana Lars Vilks ini mati dalam kondisi terpanggang di dalam mobil di saat kecelakaan tersebut geng. Inilah yang disebut dengan instan karma kali ya. Walaupun di dalam agama Islam tidak dibenarkan atau tidak ada yang namanya pemahaman soal karma, namun untuk urusan yang satu ini mungkin agak sedikit berbeda. Karena memang kalau misalkan di dalam sejarah Islam ya, Rasulullah SAW itu meminta kepada Allah itu untuk tidak memberikan pembalasan atau ganjaran, atau tidak menunjukkan pembalasan kepada umat manusia langsung di dunia. Maksudnya tuh ketika kita berbuat salah, pembalasannya itu nggak langsung di saat itu juga. Karena di zaman dulu tuh pernah ada kejadian seperti itu. Gua agak samar ceritanya, mungkin teman-teman ada yang masih ingat cerita tentang seseorang yang habis membunuh lalu langsung memakan hati orang yang dia bunuh. Gue lupa banget ceritanya ya, cerita jelasnya. Dan di saat itu juga Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk tidak memberikan hukuman kepada orang yang bersalah tersebut, dan Rasulullah meminta kepada Allah untuk mengampuni orang tersebut dan menempatkan hari pembalasan nanti, dimana setelah semuanya dibangkitkan kembali, yaitu di hari akhir nanti. Nah, jadi makanya di dalam Islam lebih dikenal dengan dosa, bukan karma. Tapi kalau di agama lain itu lebih kepada karma. Tapi kalau misalkan dalam
dalam agama Islam disebut dengan dosa karena pembalasannya nanti di akhirat gitu ya. Nah, jadi sejarahnya seperti itu. Namun untuk pengecualian ya, mungkin ya, di beberapa orang yang telah melakukan penistaan atau kesalahan yang amat fatal kayak Larfix ini bisa jadi ya ganjarannya akan ditunjukkan langsung di muka bumi gitu kan. Apalagi ditambah dengan doa umat muslim yang sangat banyak. 3 orang yang mendoakan saja bisa jadi diaminkan oleh malaikat. Apalagi sampai jutaan orang yang mendoakan atau mengutuk gitu. Udah pastilah malaikat mungkin mengaminkan gitu ya. Akhirnya terjadilah hal yang seperti ini. Oke, kita beranjak dari Larsfield, kita langsung ke pelaku selanjutnya nih. Pelaku selanjutnya ini bernama Stephen Karp Carbonier. Kalau kasusnya Karp ini sangat populer di saat itu, sangat heboh. Kalian pasti ingat ada sebuah kasus yang dikenal dengan Charlie Hebdo. Charlie Hebdo ini adalah sebuah majalah satir asal Prancis. Karp ini bekerja di Charlie Hebdo sebagai seorang penggambar karikatur sekaligus jurnalis. Pada tanggal 2 November 2011, kantor redaksi Charlie Hebdo ini dibom oleh orang yang tidak dikenal. Itu tepat sebelum edisi 3 November milik mereka diterbitkan. Nah, edisi tersebut berjudul Karya Hebdo, dan dimana di dalamnya terdapat sindiran-sindiran untuk Nabi besar Muhammad SAW yang mereka gambarkan sebagai sang editor tamu. Atas perlakuannya tersebut, akhirnya Karp ini bersama rekan-rekannya di Charlie Hebdo, mereka harus menerima perlindungan dari polisi karena mereka mendapat banyak ancaman dari umat muslim yang sakit hati. Nah, lalu pada September 2012, seorang pria bernama La Rochelle itu ditangkap oleh pihak kepolisian setelah membuat sebuah pernyataan menghalalkan pemenggalan kepala Karp dan dia sebarkan di sebuah forum jihadis. Nah, namun pada sebuah wawancara tahun 2012, Karp ini justru menantang gitu ya, dimana dia mengatakan dia tidak takut akan adanya pembalasan atau pembunuhan, dimana dia mengaku kalau dia itu tidak punya anak dan istri, tidak mempunyai mobil dan tidak mempunyai hutang. Jadi silakan saja membunuh dia katanya. Dan dia juga mengatakan memang pernyataannya itu agak sedikit sombong, namun dia mengatakan juga kalau dia lebih baik hidup berdiri di atas kaki sendiri daripada hidup harus berlutut katanya. Tidak sampai di situ aja. Tahun 2013, lagi-lagi Karp ini berulah. Dia mengedit sebuah edisi Charlie Hebdo yang di saat itu membahas tentang sindiran terhadap kaum radikal Muhammadin. Dan di saat itu juga pihak Al-Qaeda mulai dari tahun 2013 menetapkan kalau Karp ini adalah orang paling dicari oleh Al-Qaeda. Jadi dia juga akan dibunuh. Mengetahui hal itu, Karp ini langsung bergabung dengan kelompok olahraga penembak, yang dimana dia berharap dia bisa mendapatkan izin untuk memegang atau memiliki senjata. Namun sayangnya di saat itu dia tidak memiliki atau tidak mendapatkan izin untuk memegang senjata sebagai alat bela diri. Dan Karp ini mengaku sebagai seorang ateis dan pasifis. Barulah tepat pada tanggal 7 Januari 2015, semua ancaman terhadap Karp ini akhirnya menjadi kenyataan, dimana kantor Charlie Hebdo diberondong senjata oleh sekelompok orang, yang dimana di hari itu terjadilah pembantaian terhadap Karp dan beberapa temannya serta 2 orang polisi. Jadi yang meninggal di saat itu adalah Karp yang mendapatkan tembakan membabi buta di badannya hingga tewas, serta 7 orang karyawan Charlie Hebdo dan 2 orang polisi yang juga ikut ditembak di dalam itu. Nah, sebenarnya 2 hari sebelum hari pembantaian terhadap Karp ini, ternyata Karp ini telah menyelesaikan sebuah isai tentang Islamofobia. Lalu barulah 1 tahun setelah pembantaian itu, isai tersebut diterbitkan di dalam terjemahan bahasa Inggris dengan sebuah kata pengantar oleh Adam Gopnik dengan judul Open Letter on Blasphemy, Islamophobia and the True Enemies of Free Expression. Ya, apa gunanya lagi gitu kan, sudah mati gitu, sudah kena bantai, ya mau rilis apa juga orang ya nggak akan peduli gitu ya. Nah, ini adalah orang kedua nih yang akhirnya mendapat ganjaran karena telah menyinggung sebuah agama. Ya kita nggak usah lah ngomong terlalu mengkotakkan, menyinggung Islam misalkan. Sebenarnya semua agama tidak boleh kita singgung karena itu sudah menyangkut dengan kepercayaan. Itu sudah sakral. Semua orang akan sakit hati, semua orang akan tersinggung jika keimanannya diolok-olok gitu. Oke, kita ke pelaku selanjutnya yang bernama Kurt Westergaard. Kurt Westergaard ini berasal dari Denmark. Dia melakukan sebuah kontroversi pada tahun 2005 dengan menggambar kartun Rasulullah SAW yang menggunakan sorban dan terdapat bom di atas kepalanya. Karikatur itu dia buat sebagai bagian dari karikatur Jyllands Posten Mohammed. Atas hasil yang dia buat itu akhirnya memicu beberapa pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok Islamis yang ada di seluruh dunia. Dan juga terjadinya konflik diplomatik serta sampai ke konflik
konflik negara. Jadi dampaknya itu sangat panjang, geng. Dan atas ulahnya tersebut akhirnya memicu serangan di kedutaan-kedutaan besar yang terletak di negara muslim dan menewaskan beberapa orang. Setelah menggambar kartun Nabi Muhammad tersebut, dia mendapatkan banyak ancaman dan menjadi target pembunuhan. Dan selama hidupnya semenjak kejadian itu, Westergaard ini harus mendapatkan pelindungan dari polisi. Dan dia ini akhirnya meninggal dunia ketika tidur, dan di saat itu dia sedang berada di Copenhagen. Kejadian ini tepatnya pada tanggal 14 Juli 2021. Jadi baru-baru ini aja. Dan dia ini meninggal sehari setelah ulang tahunnya di umur ke-86, dan dikatakan dia selama ini ternyata menderita sebuah penyakit. Nah, bisa dikatakan selama ini penyakit yang dia derita itu disembunyikan atau dirahasiakan karena mungkin kepalang malu gitu ya. Karena memang ketika dia menjalani kehidupan, dia terlalu banyak menistakan agama Islam. Akhirnya mendapat kutukan itu sendiri. Namun karena tidak mau menunjukkan kepada orang-orang, akhirnya dirahasiakan hingga dia mati karena penyakit tersebut. Dan ternyata nih geng ya, akibat dari perbuatan Kurt Westergaard ini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri gitu ya, yang akhirnya dia meninggal. Ternyata ini berdampak juga kepada rekannya, terutama seorang mantan pemimpin redaksi Jyllands-Posten ini yang bernama Karsten Juste. Nah, Karsten Juste ini terlibat dalam kontroversi penerbitan beberapa karikatur pada September 2005 tersebut, dan salah satunya adalah karikatur Rasulullah SAW. Namun Karsten Juste ini justru tidak meminta maaf. Dia malah menantang balik, yang dimana dia membuat sebuah pernyataan. Nih pernyataannya gue baca ya. Kami tidak akan meminta maaf karena kami tinggal di Denmark di bawah hukum Denmark, dan kami memiliki kebebasan berbicara di negara ini. Jika kami meminta maaf, kami akan mengkhianati generasi yang telah memperjuangkan hak ini dan muslim moderat yang berpikiran demokratis. Nah, maksudnya muslim moderat itu muslim-muslim yang udah open minded maksud dia. Ya menurut gue, walaupun seorang muslim itu open minded, tapi tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam untuk menggambar sosok Rasulullah gitu ya, apalagi dengan mengolok-olok. Jadi tidak mungkin sosok yang disakral dan diagung-agungkan dalam agama Islam ini untuk dijadikan bahan jokes, itu nggak boleh banget. Dan dia juga mengatakan hal ini dia lakukan karena udah jengah banget dengan kediktatoran yang ada di Timur Tengah katanya, dimana di sana itu setiap pencuri langsung dipotong tangan, terus juga katanya tidak ada kebebasan untuk kaum perempuan. Ya ini lebih ke fitnah sih menurut gua, karena kan hal-hal kayak gitu ya sudah menjadi hukum, dan hukum itu kan masing-masing. Dia aja berpegang teguh pada hukum negaranya, ya kenapa orang lain tidak boleh berpegang teguh pada hukum yang mereka percayai gitu ya. Dan dia sampai protes segala gitu. Ini sangat aneh. Akhirnya karena banyaknya pengancaman yang dialami oleh Karsten Juste ini, akhirnya dia menyerah juga, dimana dia membuat sebuah klarifikasi yang dibumbui dengan permintaan maaf. Dia mengatakan dari 12 karikatur yang dia gambar dan dia buat, salah satunya ada kartun Rasulullah SAW, itu dia tidak bermaksud untuk menyinggung umat Islam katanya. Itu kan bodoh banget ya. Dan juga dia mengatakan kalau dia tidak melanggar hukum Denmark. Ya tapi kan umat Islam itu bukan soal negara, tapi ya umat yang ada di seluruh dunia gitu kan. Itu kan agama, tidak ada hubungannya dengan politik. Yang itu yang dia tidak baca gitu. Mungkin yang dia pikir setelah dia membuat hal ini hanya orang Denmark aja yang melihat, tahu-tahu seluruh dunia bisa melihat, karena kan ini teknologi sudah maju gitu kan. Dan akhirnya dia meminta maaf karena telah menyinggung muslim yang lain katanya. Namun hal itu tidak berdampak atau tidak berefek karena dia sudah masuk ke dalam salah satu daftar pencarian orang oleh Al-Qaeda, yang dimana itu menyebabkan dia seumur hidup harus menjalani kehidupan di bawah pengawasan dan perlindungan polisi. Gak cuma dia, ada lagi nih salah satu rekannya yang bernama Fleming Rose, dimana Fleming Rose ini dikatakan dia itu adalah penulis dan senior fellow di Cato Institute. Nah, dia ini adalah seorang editor urusan luar negeri di majalah yang sama, yaitu Jyllands-Posten. Dia inilah yang bertanggung jawab atas penerbitan karikatur Rasulullah tersebut. Jadi dia yang bertanggung jawab atas penerbitan, kalau izinnya dari Karsten Juste tadi. Cuman ada sedikit hal yang unik yang terjadi di dalam kehidupan Fleming Rose ini. Fleming Rose ini sudah berpuluh-puluh tahun ditinggalkan oleh ayahnya atau orang tuanya, dan dia ini ya berselisih paham lah akhirnya dengan orang tuanya. Nah, namun namanya seorang anak gitu ya, di saat viral kasus karikatur Rasulullah ini, akhirnya dia nggak tahu lagi harus kemana karena kehidupannya setiap hari tidak aman, mengalami pengancaman dan harus dikawal oleh polisi. Akhirnya orang tuanya atau ayahnya yang sudah puluhan tahun meninggalkan dia itu mengirimkan sebuah surat untuk menawarkan anaknya ini atau si Fleming Rose ini untuk bertemu. Akhirnya dia
memutuskan untuk bertemu dengan ayahnya, dan ayahnya di saat itu meminta dia untuk mengakui semua kesalahan kepada umat Islam. Yang dia lakukan adalah ya dia mengakui kesalahannya. Sampai-sampai pada tahun 2015 dia memutuskan untuk keluar dari redaksi Jyllands-Posten tersebut. Dia meninggalkan kantor media tersebut. Nah, terus pada sebuah wawancara, Fleming Rose ini mengatakan kalau dia membuat hal tersebut karena terdorong melihat para seniman yang ada di Denmark gitu ya, atau lebih tepatnya seniman kreatif Eropa itu semacam ada halangan dalam kebebasan membuat karya katanya, dimana mereka itu banyak sebenarnya ingin menceritakan sejarah Rasulullah dengan menggambar karikatur, tapi banyak aturan yang tidak membolehkan. Ya tapi balik lagi, hal ini kan sudah aturan di dalam agama, tidak bisa dipaksakan ya geng ya, dengan alasan apapun. Dan Fleming Rose ini melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar, dimana dialah orang yang mengundang para karikatur atau para penggambar untuk ikut menggambar kartun Rasulullah SAW yang menjadi kontroversi yang sangat besar, menyebabkan kemarahan umat muslim. Dan Fleming Rose ini sebenarnya banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak menyenangkan, termasuk dimana dia membanding-bandingkan, dia bilang kenapa hal ini harus dibesar-besarkan, sementara dia sering mengunjungi masjid. Katanya dia sangat menghormati masjid, dimana dia selalu membuka sepatu ketika masuk ke dalam masjid gitu ya. Tapi menurut gue itu bukan sebuah tolak ukur. Dan akhirnya nih ya, Fleming Rose ini menjadi salah satu orang yang masuk ke daftar pencarian orang oleh Al-Qaeda pada tahun 2013. Ya akhirnya ngeribetin diri sendiri lagi kan, karena menyerang sebuah kaum. Nah gimana menurut kalian geng? Ya kita balik lagi fokus ke Quranigami tadi, dimana orang yang sedang viral-viralnya melecehkan atau menghina agama. Sebenarnya kita umat muslim itu tidak perlu memaki-maki. Kenapa? Menurut gua ya cukup menunjukkan kalau kita ini lebih punya pendidikan dibanding orang tersebut. Karena memang tujuan dia itu ya memang pengen bikin panas aja gitu, cuma belum dapat aja balasan dan ganjarannya. Kalau menurut gua, daripada kita komen yang menghina-hina atau marah-marah terhadap tuh orang, lebih baik kita report aja lah. Report ya kan, doakan yang baik, semoga dia mendapat hidayah lah gitu ya di hari nanti gitu ya. Itu jauh lebih baik. Oke, gimana menurut kalian dari barisan orang-orang yang mendapat ganjaran juga tadi setelah menghina Rasulullah SAW? Coba kalian tinggalkan komentar di bawah.